Malam hari ini kembali kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Dari manapun Bapak Ibu Saudara mengakses layanan ini, mari persiapkan hatimu, sebab Tuhan ada bersama dengan kita malam hari ini. Mari naikkan pujian dan penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. Sama-sama naikkan pujian kerinduan kita bagi Tuhan. Betapa ku merindukan
kami disibukkan Bapa, waktu kami tersita untuk segala macam pengurusan keperluan kami. Sehingga seringkali kami mengabaikan waktu-waktu kami untuk dekat dengan Engkau Tuhan. Seringkali kami melewatkan waktu-waktu yang baik untuk kami duduk di kaki-Mu. Untuk mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Sore hari ini, malam hari ini Tuhan, kami mau ambil kesempatan yang indah ini. Kami mau tenangkan hati kami. Kami mau teduhkan jiwa kami. Untuk sejenak kami mau sampaikan kepadamu Tuhan, kami sungguh merindukan Engkau. Kami sungguh merindukan Engkau melawat dan menyegarkan kami. Ketika kami disibukkan oleh berbagai macam hal Tuhan. Ketika berbagai macam permasalahan harus kami selesaikan. Kami rindu waktu yang baik ini Tuhan, Kau melawat dan menjamah setiap kami. Kami sediakan hati kami dan hidup kami untuk malam hari ini Tuhan. Roh Kudus-Mu melawat kami dimanapun kami berada, bagaimanapun kami mengakses layanan ini Tuhan. Di kantor, di perjalanan, di rumah kami. Kami mau menyembah-Mu Bapa. Kami tahu Kau Tuhan yang tidak dibatasi oleh ruangan dan waktu. Kami tahu ketika kami menyembah-Mu Tuhan, Engkau lebih dekat daripada hati kami. Kau ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan. Betapa ku merindukanmu. Sebab kasih setiamu
dihampiri tahta kemuliaan-Nya. Malam hari ini Dia menyediakan kasih setianya bagi setiap kita. Malam hari Dia menyediakan mujizat yang terjadi melawat dan menjamah kita dimanapun kita berada. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat semua kemurahan-Mu Tuhan yang sudah Kau berikan. Buat pimpinanmu di sepanjang hari, buat kasih setiamu yang tidak pernah meninggalkan kami. Haleluya, sebab di saat kami lemah, Engkau kekuatan kami Tuhan. Di saat kami tidak berdaya, Engkau Allah yang jadi perlindungan kami. Di saat kami letih, di saat kami lemah menghadapi kehidupan kami, Bapa, Engkau Allah yang siap menyegarkan kami. Engkau pertolongan kami Tuhan. Engkau kekuatan hidup kami. Dan janji-Mu tidak pernah berubah Bapa. Malam ini kami klaim janji-Mu untuk menguatkan kami. Malam ini kami mohon Roh Kudus menyegarkan kami kembali. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susah.
janjimu ajaib, seukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, ku percaya. Mari bersama-sama kita naikkan pujian. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku Tuhan. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Nyatakan kemuliaan-Mu. Kemuliaan Kau janjikan, Aku percaya, aku tetap percaya. ku percaya janjimu ajaib, lukis dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatan, hanya Kau segalanya, segalanya bagiku. Percaya janjimu ajaib, Seukir dalam kami berserah, ku berserah di dalam kekuatan, ku percaya. Mari Bapak Ibu bersama-sama dengan iman menyatakan, tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku, tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Percaya janjimu ajaib, seukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, seukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatan, ku percaya. Kami berserah di dalam kekuatan, ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku Sungguh Allah yang bisa dipercaya, sungguh Allah yang setia dan tidak pernah meninggalkan kami. Saat dunia dan sekeliling kami seperti badai yang tidak menentu, saat tidak ada satupun yang dapat menjadi ketentuan hati kami, menguatkan kami. Kami percaya ada tangan yang maha kuasa, tangan Tuhan sendiri malam hari ini turun dan campur tangan dalam hidup
tangan-Mu tidak sekali-kali meninggalkan kami, memegang dan menuntun hidup kami Tuhan. Malam hari ini kami persilahkan Roh-Mu untuk menggarap ladang hati kami melalui kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan yang sudah Kau sampaikan dan Kau persiapkan lewat mulut hamba-Mu malam hari ini menjadi kekuatan bagi kami. Menegur kami, mengingatkan kami, menguatkan, menghiburkan, menyembuhkan kami Tuhan. Sebab kami percaya firman-Mu, kami percaya kuasa. Terpuji bagi nama-Mu Yesus, kami bersyukur buat pujian dan penyembahan. Kami bersyukur buat segala yang sudah Tuhan kerjakan. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom semua kekasih-kekasih Tuhan. Berkesempatan pada malam hari ini kita kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak semua kekasih Tuhan untuk membuka Alkitabnya atau kitab sucinya pada Yesaya pasal yang ke-30 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17. Firman Tuhan berbunyi demikian. Yesaya 30 ayat 15 sampai 17. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan, kamu berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat. Maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas. Maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. 1000 orang akan lari melihat ancaman 1 orang. Terhadap ancaman 5 orang kamu akan lari. Sampai kamu ditinggalkan seperti tonggak isyarat di atas puncak gunung dan seperti panji-panji di atas bukit. Bacaan ini dengan jelas sedang mengisahkan keadaan orang Israel, umat Tuhan pada zaman Nabi Yesaya itu hidup. Dan Tuhan memerintahkan, Tuhan memberi nasihat kepada mereka. Dan Tuhan memberitahukan kepada mereka bahwa apabila mereka itu tinggal dalam keadaan yang bertobat, artinya mereka mengakui dan menyesali segala kesalahan dan dosanya. Lalu kemudian ditambah satu perkara yang penting yang malam hari ini kita akan renungkan bersama, yaitu mereka diminta untuk tinggal tenang, punya hati yang tenang. Karena dengan melakukan itu, khususnya punya keteguhan hati untuk kita tenang, menghadapi ancaman, menghadapi segala sesuatu, menghadapi keadaan yang membingungkan, menghadapi keadaan di mana sepertinya kita sedang didesak, dan kemudian kita harus cepat untuk mengambil sebuah keputusan atau langkah. Tapi Tuhan minta supaya kita tinggal tenang. Itu ada satu kekuatan, ada power. Jadi malam hari ini mari kita belajar untuk memilih, untuk kita menenangkan hati kita. Untuk kita memilih, kita menetapkan hati kita ada di dalam ketenangan. Tapi orang pada zaman Yesaya mengatakan, oh tidak. Mereka membuat satu keadaan keputusan yang terburu-buru. Menghindari ancaman, mereka akan lari. Tuhan ingatkan, kamu lari, tapi setelah itu kamu akan lenyap. Lalu mereka katakan, oh bukan lari tapi naik kuda yang tangkas. Tuhan ingatkan, pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Karena itu saya teringat nasihat yang Tuhan berikan kepada orang pada zaman Yesaya hidup ini adalah kontras seperti perbandingan pada waktu murid-murid itu menghadapi taufan badai ombak. Dan Yesus tidak ada di perahu itu. Lalu mereka susah payah untuk mengeluarkan air, menghalau ya supaya ombak itu segera reda dan mengarahkan kapal mereka supaya tidak karam terhempas oleh ombak. Tapi di tengah ombak yang sedang menderu itu, rupanya Tuhan datang untuk menolong.
Tapi itu tadi karena mereka tidak ada dan punya ketenangan, Tuhan yang datang itu dianggap hantu. Agak kontras dengan yang dialami oleh Daniel. Demi surat yang telah dibuat bahwa Daniel ditetapkan untuk masuk ke dalam gua singa. Tidak bisa diubah oleh apapun dan oleh siapapun sebab raja sudah memerintahkan. Tapi rupanya Daniel menghadapi dengan tenang. Dan ia melakukan seperti yang biasa dilakukannya. Ia masuk ke kamarnya, membuka jendelanya ke arah Yerusalem. Dan kemudian Daniel berdoa dari situ. Ia berdoa. Dan pada waktu ia berdoa, ketenangan datang. Dan memang Daniel dimasukkan dalam gua singa. Tapi apa yang terjadi? Kemudian Daniel justru dia mendapatkan pertolongan. Waktu dia ada di dalam gua singa itu, singa tidak mengapa-apakan dia. Satu renungan pada malam hari ini kita akan taruh di dalam hati, di dalam percaya kita, di dalam roh kita, supaya kita memiliki dan membangun kehidupan untuk punya hati yang teguh. Kita tenang menghadapi situasi dan keadaan. Sekalipun mungkin itu menghimpit kehidupan kekasih Tuhan. Sekalipun itu mendesak kehidupan kita. Tapi mari kita belajar prinsip ini untuk kita tetap tenang. Memang tidak mudah seperti murid-murid pada waktu mereka menghadapi badai taufan ombak itu. Bagaimana bisa tenang? Tapi toh Tuhan datang. Itu Tuhan tidak meneduhkan badainya terlebih dahulu. Tapi di tengah ombak itu perkataan Tuhan kepada murid-muridnya, tenang, ini aku. Dan setelah mereka punya tenang, hati mereka tenang, baru setelah itu badai taufan itu dibuat tenang. Jadi jangan Anda berpikir bagaimana saya bisa tenang, Pak. Badai sedang mengamuk. Rupanya Tuhan sama, Tuhan tidak tenangkan badai itu dulu. Tapi Tuhan tenangkan hidup dan hati murid-murid. Setelah mereka tenang, baru badainya ditenangkan. Jadi jangan pernah berharap dan meminta persoalan masalah selesai dulu tenang. Baru Pak saya bisa menghadapi atau mempunyai ketenangan. Tidak, Alkitab menasihatkan kepada kita, mari kita belajar tenang lebih dahulu. Mungkin Anda bertanya, bagaimana caranya? Rupanya pemazmur itu mengajar kepada kita. Mari kita tengok pada Mazmur pasal yang 62, ayat pertama dan ayat yang kedua. Pemazmur mengatakan demikian. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Dan ini kata Daud, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Jadi rupanya Daud mengerti prinsip ketenangan itu adalah pada waktu dekat dengan Tuhan. Sebab Tuhan adalah panji dan sumber keselamatan. Saya yakin percaya pada waktu Daud ngalami itu, dia sedang ada dalam persoalan juga. Dia sedang ada dalam masalah dalam kehidupannya. Tetapi seperti nasihat Tuhan kepada orang-orang pada zaman Yesaya adalah nasihat yang dipahami dan dimengerti oleh Daud. Bahwa tenang lebih dahulu. Persis seperti nasihat Tuhan juga kepada murid-murid di tengah badai. Mereka mesti tenang dulu. Dan memang tidak mudah kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kalau kita melihat badai taufan persoalan yang sedang melanda kehidupan kita, tidak mudah. Jadi supaya kita tenang, mari kita membangun kehidupan rohani kita. Mari kita dekatkan hidup kita dengan Allah. Mari kita lekatkan hidup kita dengan Tuhan. Panji, sumber, keselamatan, dan sumber segalanya. Penghiburan, kekuatan, pertolongan itu hanya datang juga dari Dia. Saya teringat pada waktu Daud
menaikkan mazmurnya pada Mazmur 121. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, kata Daud. Dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku datang daripada Tuhan. Jadi rupanya daripada kita menyaksikan dan melihat dan dibingungkan dan digentarkan oleh badai taufan persoalan masalah yang sedang mengamuk, mari jauh lebih baik kita dekat sama Tuhan. Sebab dengan dekat sama Tuhan, kita ini akan mendapatkan sebuah ketenangan. Dan kenapa Tuhan nasihatkan kepada orang-orang pada zaman Yesaya hidup itu supaya mereka tinggal tenang? Karena dengan tenang, dengan kita dekat sama Tuhan, kita ini bisa menaikkan doa. Kita bawa pergumulan persoalan hidup kita ini dengan doa. Itu nasihat yang sama yang diserukan oleh Rasul Petrus. Mari kita baca dalam 1 Petrus 4 ayat yang 7. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 yang mengatakan demikian. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kata Petrus, kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Supaya kamu dapat berdoa. Padahal kita tahu memang doa itu bisa menolong kita dalam banyak hal. Dengan doa kita bisa curahkan segala kegalauan. Kita bisa curahkan segala keluh kesah kita. Dalam doa kita yakin percaya ada kuasa. Dan untuk bisa dapat berdoa, rupanya kita diminta untuk menguasai diri. Dan kita ada dalam ketenangan. Jadi mari pada malam hari ini kita belajar untuk menetapkan hati kita, menguatkan roh kita, dan meneguhkan pengharapan kita pada Tuhan. Dan biarkan roh dan hati kita dikuasai oleh ketenangan dan berada dalam ketenangan. Dan ketenangan akan kita dapat pada waktu kita membangun hubungan dengan Tuhan. Semakin dekat, semakin intim. Kalau dulu kita berpegang sama Tuhan. Mungkin ini ilustrasinya, hari ini jangan hanya berpegang, tapi peluk erat itu Tuhan. Dan saya yakin percaya pada waktu kita melakukan itu, ada ketenangan yang akan mengalir dalam roh dan hati kita. Tinggal dalam ketenangan, hidup dalam ketenangan. Dan setelah kita punya itu, maka bukan seperti murid-murid, tapi seperti Daniel. Justru Daniel itu bisa berdoa. Walaupun keputusan yang raja buat tidak bisa diubah. Walaupun memang setelah itu Daniel betul-betul dimasukkan ke dalam gua singa. Tapi rupanya pada waktu dia tinggal dalam doa itulah ada kekuatan. Dan memang ia tidak tahu apakah masuk ke gua singa apa yang akan terjadi. Tapi rupanya pertolongan dari Tuhan itu datang ke atas Daniel. Karena dengan ia tenang, ia bisa berdoa. Dan rupanya doa itu didengar oleh Tuhan. Dan doa itu yang membuat Daniel masuk ke gua singa. Dan singa itu diam saja. Jadi petang hari ini, mari kita belajar. Untuk kita membangun kehidupan kita dekat dengan Tuhan. Semakin intim dengan Tuhan. Dan kita lekatkan hidup dan hati kita dengan Tuhan. Dan mari kita perbanyak doa-doa kita menghadapi situasi dan masalah yang persis seperti Daniel. Itu sedang diancam untuk masuk ke gua singa. Atau persis seperti murid-murid yang tidak bisa lagi mengatasi badai taufan. Walaupun hampir sebagian besar mereka itu adalah para nelayan yang berpengetahuan, yang berpengalaman juga sebagai nelayan untuk membawa
perahunya dan mengatasi badai tofan. Tapi kali itu mereka sepertinya kewalahan dan tidak bisa. Rupanya hidup hari-hari ini ya bisa dan boleh digambarkan seperti murid-murid sedang diterpa badai tofan, seperti Daniel yang secara manusia, siapa yang bisa tolong dia? Dan di depan mata, itu pasti dia akan masuk ke dalam gua singa. Nah, secara manusia, ya sudah berakhir selesai kehidupan Daniel. Hari ini, apakah kehidupan kekasih-kekasih Tuhan ada yang seperti murid-murid, yang seperti Daniel? Mari daripada kita membayangkan, mengkhawatirkan, menakuti apa yang belum tentu terjadi. Karena kita tidak ada yang pernah tahu apa yang akan terjadi. Malam ini selesai, besok pagi tidak ada yang tahu. Serahkan aja pada Tuhan. Lebih baik kita ikuti nasihat Tuhan dan kita ada dalam ketenangan. Minta Tuhan tenangkan hati dan roh kita. Supaya kita tetap percaya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Dan kita percaya doa orang benar. Bila dengan yakin didoakan. Sangat besar kuasanya. Mari kita tetapkan hati dan roh kita. Tenang, tenang, dan tenang. Dan bukan hanya itu. Hari-hari ini di tengah bahaya penularan dan tertular. Orang sedang meningkatkan imunnya. Rupanya kalau kita membangun ketenangan, punya roh yang tenang, hati yang tenang. Ini kata firman Allah. Imun kita akan naik, tubuh kita akan kuat, tubuh kita akan segar. Mari sebagai ayat yang terakhir kita membaca di dalam Amsal pasal yang ke-14 ayat 30. Amsal 14 ayat 30. Mari jemaat dimanapun engkau ada, baca dengan suara yang keras yang didengar oleh telingamu. Mari bersama dengan saya dalam hitungan yang ketiga. 2, 3. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Bagian yang pertama katakan, hati yang tenang menyegarkan tubuh. Jadi mari kita belajar untuk kita tinggal tenang dalam ketenangan. Tetap tenang. Dan rupanya kalau kita dekat sama Tuhan, ketenangan itu akan mengalir, diberikan atas hidup kita. Dan di tengah hari-hari ini orang sedang ya konsumsi vitamin, olahraga, meningkatkan imun tubuh. Dan itu penting dan harus dilakukan. Istirahat yang cukup. Tapi rupanya manusia yang di dalam itu mempengaruhi yang di luar. Tubuh kita akan meningkat, imunnya tubuh kita akan segar, kata firman Allah. Apabila kita punya hati yang tenang. Malam ini mari kita ada di dalam ketenangan, membangun ketenangan, dekat sama Tuhan akan ada ketenangan. Dan mari hidup yang tenang. Itu akan menyadarkan kita memang kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Tapi nasihat firman Allah, tenang supaya kita dapat berdoa. Apapun masalah persoalan, apapun badai tofan, apapun ancaman yang sedang menerpa kehidupan kita. Satu nasihat firman Tuhan pada renungan pada malam ini. Tetap tenang, jadilah tenang. Mari kita tunduk kepala untuk kita berdoa dan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih karena firman-Mu itu kembali mengajar kami, mengingatkan kami, menguatkan kami. Dan supaya kami belajar tenang, tinggal dalam tenang. Karena dengan tinggal tenang, tinggal diam, ada kekuatan kami. Dan kami yakin percaya seperti murid-murid diselamatkan, seperti Daniel ditolong oleh Tuhan. Demikian kami yang dekat sama Engkau dan memiliki ketenangan. Dan bukan hanya itu, tapi kata firman-Mu, hati yang tenang menyegarkan tubuh.
jamah setiap roh dan hati daripada kami semuanya. Dan curahkan ketenangan yang dari surga. Shalom yang dari surga itu menguasai roh dan hati kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.